atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Korupsi adalah penyakit yang menggerogoti fondasi keadilan dan kepercayaan, mengubah kekuasaan menjadi alat untuk kepentingan diri sendiri dan mengabaikan jeritan mereka yang tertindas. Korupsi adalah racun dalam sistem, menukar integritas dengan ambisi, meruntuhkan keadilan demi keuntungan pribadi. Korupsi adalah bayang-bayang kelam yang menghantui setiap langkah kemajuan, menggerogoti moralitas dan integritas bangsa. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Nah, kalian udah tahu kan apa itu korupsi? Yuk kita lihat apa aja sih jenis dan bentuk korupsi itu. Bentuk korupsi yang pertama ada penyuapan. Contohnya, seorang kontraktor memberikan uang kepada pejabat pemerintah agar kontraknya disetujui tanpa melalui proses tender yang sah. Yang kedua ada penggelapan. Contohnya, seorang bendahara organisasi mengambil sebagian dana organisasi untuk keperluan atau kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga ada penyalahgunaan wewenang. Contohnya, seorang penjabat menggunakan posisinya untuk memberikan kontrak proyek kepada perusahaan milik kerabatnya tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya. Selanjutnya ada nepotisme. Contohnya, seorang kepala dinas merekrut anaknya sebagai pegawai meskipun tidak memiliki kualifikasi yang sesuai. Dan yang terakhir ada pencucian uang. Contohnya, menyimpan uang hasil korupsi di perusahaan cangkang dan kemudian memasukkannya kembali ke dalam ekonomi yang legal. Nah guys, jadi korupsi itu memiliki banyak sekali dampak negatif baik dalam kehidupan masyarakat ataupun dalam kehidupan negara. Nah, kalian mau tahu apa aja dampak negatif dari korupsi? Berikut video penjelasan kami. Korupsi memiliki dampak yang sangat luas, dan dampak tersebut dapat kita lihat di berbagai bidang. Yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi. Korupsi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat karena penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Korupsi juga dapat menyebabkan investasi menurun, disebabkan para investor takut resiko yang tinggi dan tidak adanya jaminan hukum. Korupsi juga dapat menyebabkan biaya usaha meningkat karena banyak biaya tambahan yang akan dilakukan seperti untuk suap ataupun pembiayaan tidak resmi lainnya. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang politik. Korupsi dapat menyebabkan kepercayaan publik menurun karena pemerintah dianggap tidak transparan. Korupsi juga dapat menyebabkan oligarki kuat, di mana kelompok kecil memiliki pengaruh yang besar untuk mengontrol kebijakan. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang sosial. Korupsi dapat menyebabkan ketidaksetaraan meningkat, di mana kekayaan hanya terpusat pada sedikit orang. Dan korupsi juga dapat menyebabkan layanan publik menurun, karena penggunaan dana yang disalahgunakan. Korupsi juga memiliki dampak di bidang hukum dan keadilan, yaitu korupsi dapat menyebabkan penegakan hukum melemah. Contohnya pejabat korup dapat bebas dari hukuman. Korupsi juga dapat menyebabkan integritas institusi rusak. Institusi publik tidak dipercaya dan tidak efektif. Kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain.